Shalom. Ada sukacita sore hari ini, amin Bapak Ibu. Kasih senyum kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, katakan Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap minggu saya diberikan tugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu bukan perkara yang mudah Bapak Ibu. Saya takut juga kalau saya tolak urusannya juga sama Tuhan, begitu kan ya. Karena saya tahu setiap tugas yang diberikan itu adalah kepercayaan Tuhan. Ya kan? Takut juga saya nolak Bapak Ibu. Meskipun kita tahu bahwa menyampaikan firman Tuhan itu enggak gampang. Ya kan? Dan juga saya enggak peduli sih orang mau bilang kenapa Andre yang naik terus, kenapa yang Andre naik terus. Saya enggak peduli itu Bapak Ibu. Tapi saya itu takutnya apakah firman ini menjadi berkat apa tidak? Apakah firman ini sesuai dengan kehendak Tuhan apa tidak? Atau firman Tuhan ini karena saya mungkin terus didorong firman Tuhan ini akhirnya daging yang keluar, bukan apa yang Roh Kudus tuntun. Tapi biarlah Bapak Ibu ini juga menjadi sebuah sukacita buat saya ketika tadi dikatakan apa? Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu. Ya saya bilang Tuhan, selama saya masih dikasih kepercayaan terus setiap minggu, kalau dulu itu selalu ada kode gitu kan ya, hari Jumat atau Sabtu itu mesti selalu bilang, Andre siapkan firman, entah pagi entah sore. Tetapi sekarang otomatis Bapak Ibu, ada kode enggak ada kode selalu siap, harus itu Bapak Ibu. Nah susahnya bagaimana kita betul-betul mengandalkan Roh Kudus itu supaya firman Tuhan itu memberkati jemaat. Jemaat dengar itu berubah. Saya pun juga berubah, ya kan? Karena seringkali di rumah itu ketika saya sudah menyampaikan firman, besoknya itu misalnya saya salah dikit gitu kan ya, ada yang tukang hakim di rumah gitu kan ya. Kemarin katanya menyampaikan firman Tuhan lidah, sekarang kayak gini, kan harus dibedakan. Yang guyon, yang serius mana itu kan begitu. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sore hari ini, 2 minggu lalu saya berbicara firman Tuhan, lidah itu membawa apa? Membawa masa depan. Bagaimana kita bisa menggunakan lidah kita, bagaimana kita bisa menggunakan perkataan kita sehingga kita bisa mendapatkan masa depan. Minggu lalu firman Tuhan berbicara tentang kesabaran akan membawa apa? Masa depan. Tuhan hari ini apa yang mau saya sampaikan? Kemarin saya duduk di situ di tempatnya Bapak Daniel. Saya agak terlambat kaum muda, tetapi waktu saya lagi anak-anak sedang mempersiapkan untuk kesaksian, di dalam hati itu berbicara terus tentang keuntungan. Apa maksudnya keuntungan Tuhan? Anak-anak kesaksian, mereka ini selama seminggu ikut Tuhan, itu beruntung. Beruntung itu bukan berarti tanda kutip kalau kita itu pikirnya untung itu apa Bapak Ibu? Untung duit kan Bapak Ibu. Tapi apa yang mereka hadapin dalam kehidupan sehari-hari itu mengalami keuntungan. Orang bilang hoki. Katakan Bapak Ibu, hoki. Makanya toko buah paling rame toko hoki. Biar di sebelahnya kebakaran, tokonya tidak kebakaran. Karena namanya, iya kan? Orang Cina bilangnya hoki, tapi sore hari ini kita akan belajar, saya enggak pakai bahasa keuntungan, kita akan belajar kemujuran dari Tuhan membawa masa depan. Bapak Ibu mau hidup mujur? Bapak Ibu mau hidup untung? Untungnya sekarang di-mindsetkan dulu, bukan untung duit. Makanya saya ganti mujur. Tuhan, saya enggak tahu ayatnya dari mana Tuhan. Mujur itu ayatnya dari mana? Tetapi sore hari ini firman Tuhan, kemujuran dari Tuhan membawa masa depan. Dan saya percaya jemaat Surya Kebenaran hidupnya akan mujur semua. Amin, haleluya. Nah dapat ayatnya pun juga mujur Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu itu kalau sudah bicara tentang hoki, semuanya itu seakan-akan apa? Kebetulan. Kemarin perjamuan kudus. Perjamuan kudus ketika sudah bagi perjamuan. Di sini hanya sisa 1. Anak-anak Kesia sudah ambil dia punya, pelayan Tuhan 2 orang sudah ambil dia punya, Bapak Gembala sudah ambil Bapak Gembala punya. Tidak ada pilihan buat saya, sisa 1. Saya ambil. Saya baca ayatnya.
Loh, Tuhan itu memang apa? Mujur. Tuhan itu apa? Memang luar biasa. Sore hari ini kita bicara firman Tuhan. Kemujuran dari Tuhan membawa masa depan. Bukan hanya masa depan. Rencana Tuhan dalam kehidupan kita digenapi. Ayo kita buka sama-sama Mazmur 118. Mazmur 118 ayat yang ke-24 dulu sampai yang ke-26. Mazmur 118 ayat yang ke-24 sampai yang ke-26. Bukan sebuah kebetulan. Saya juga enggak kepikiran bahasa mujur. Yang saya ingat itu cuma untung. Karena tiap hari jualan barang gitu kan ya. Jadi cuma taunya untung. Tapi Tuhan rubah mindset saya. Mazmur 118 ayat yang ke-24 sampai ke-26. Kita baca sama-sama ya. Saya 24, Bapak Ibu 25, 26 sama-sama. Yang sudah dapat katakan yang keras, amin. Haleluya. Ayat yang ke-24, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Sama-sama, ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan berilah kiranya kemujuran. Sama-sama, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari mana? Dari dalam rumah, garis bawahi. Kami memberkati kamu yang datang dalam nama Tuhan dari mana? Dari rumah Tuhan. Kita belajar dulu Bapak Ibu. Ini yang tulis Raja Daud. Raja Daud ini raja yang kaya, raja yang ditakuti musuh, raja yang luar biasa. Tetapi di pasal yang ke-118 ini dia tuliskan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Kita bicara dulu, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Apa maksudnya Raja Daud inilah hari yang dijadikan Tuhan Bapak Ibu? Ingat, Raja Daud orang apa? Orang Yahudi. Tentu orang Yahudi itu kental dengan yang namanya tradisi. Dia melihat bapaknya Daud siapa? Siapa bapaknya Daud? Siapa? Isai. Bapaknya Isai? Boas. Iya kan? Turun-temurun. Mereka tuh selalu mengajarkan bahwa inilah hari yang dijadikan Tuhan. Apakah hari itu? Itu adalah hari Sabat. Katakan hari Sabat. Turun-temurun selalu. Sampai Daud itu contoh. Mereka itu kan masih pegang Taurat. Tauratnya mereka hari yang paling penting. Bukan adalah ketika mereka bekerja. Hari yang paling penting bukan ketika mereka menandatangani kontrak sewa menyewa rumah. Hari yang paling penting bukan ketika mereka menanam atau menuai. Tetapi hari yang paling penting, hari yang paling berharga dalam kehidupan mereka adalah hari apa? Hari Sabat. Makanya kenapa Raja Daud tuliskan di situ, bersukacitalah karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Kenapa? Karena ketika hari Sabat Bapak Ibu, mereka betul-betul mengkhususkan hidupnya. Mereka betul-betul memakai hidupnya. Mereka betul-betul memakai waktunya untuk kemana? Datang ke rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk beribadah. Ini kita belajar dulu di sini. Raja Daud itu bukan siapa-siapa. Tapi kenapa dia bisa jadi luar biasa? Kenapa hidupnya beruntung? Anaknya juga beruntung. Bapak Ibu mau anak cucu Bapak Ibu beruntung? Kita nggak bicara diberkati dulu. Kita bicara beruntung. Zaman sekarang ini butuh beruntung Bapak Ibu. Butuh hoki. Tapi buang dulu mindset hoki itu untung, duit bukan. Hoki itu mujur. Nanti kita bicara Bapak Ibu ya. Jadi Raja Daud ngomong dulu di awal nih. Hari Sabat, hari yang dijadikan Tuhan. Hari kita beribadah, hari mereka melayani. Maka apa? Datanglah dengan bersorak-sorai. Datanglah dengan apa? Bersukacita. Mereka hari Sabtu, hari Sabat itu enggak bekerja, enggak menanam, enggak menuai. Mereka hanya khusus nyanyi-nyanyi.
saling menguatkan satu sama lain, membahas Alkitab. Hari Sabtu mereka khususkan untuk Tuhan. Makanya kalau di sinode yang lain itu, ya kan, hari Sabtu itu mereka enggak bekerja, mereka enggak ngapa-ngapain, itu masih ikut Taurat. Kita ini kasih karunia, saking kebablasan, hari Minggu ada kesempatan yang begitu besar untuk datang beribadah, ada kesempatan yang begitu besar untuk melayani. Waktu yang dipakai buat Tuhan hanya 1/10. Itu pun kadang ngomel, aduh kelamaan duduk di gereja. Bapak Gembala ketika berkhotbah dan menyatakan sudah 3 jam. Apa nih 3 jam? Pokokku panas. Mereka orang Yahudi, mereka pakai hidupnya untuk betul-betul cari Tuhan, melayani Tuhan. Nah, sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini kita bicara dulu di sini. Ya, kalau mereka yang jalannya salah kalau saya bilang. Mereka kan sekarang kalau kita bicara, kamu percaya Tuhan Yesus? Enggak percaya. Padahal mereka tahu Yesus sudah datang tapi hatinya keras. Mereka yang jalannya salah, yang pemikirannya salah. Tapi mereka masih mau sungguh-sungguh seperti itu karena mereka tahu janji Tuhan itu ya dan amin. Sore hari ini ayo rubah mindset kita. Kita yang hidup oleh kasih karunia Tuhan. Kita yang tahu kalau hari ini kita ada karena Tuhan. Kita tahu hari ini aslinya kita nggak bisa seperti hari ini. Kita ini harusnya nggak bisa mendapatkan apa yang kita dapat hari ini. Tapi kita bisa dapat, ayo kita rubah paradigma kita. Setiap ada kesempatan untuk beribadah. Selama ini jemaat ya masih ini saja Bapak Ibu. Kalau jemaat gereja udah 500, kita nggak bisa datang pagi sore. Pasti gantian, betul apa betul? Tapi selama kita masih bisa ada kesempatan untuk beribadah, ayo Bapak Ibu, rubah paradigma kita. Jangan kalah, ayo kita datang terus ibadah, amin. Ayo kita datang terus melayani. Kadang saya lihat hari Kamis mulai kendor Bapak Ibu. Dulu waktu pandemi yang datang 40, 50, sekarang yang datang 25, 26. Yang lainnya kemana? Bapak Ibu mau hidup mujur? Mau hidup untung? Gak bisa lari dari firman Tuhan. Setiap kali ada hari Sabat, setiap kali ada perjumpaan ibadah, datang. Tidak hanya sekedar datang. Datang dengan apa? Bersorak-sorai. Datang dengan apa? Bersukacita. Amin. Berapa banyak dari kita kalau sudah hari Minggu, aduh, bangun pagi lagi, betul apa betul? Yang rumahnya jauh. Ya apa mau bilang bersukacita? Datang ibadah, berangkat bayar Grab. Tadi bayar Grab berapa Bu Johana? 130.000. Uang itu Bapak Ibu. Bukan daun itu. Beli lumpia dapat berapa itu? Katanya bersukacita. Iya kan? Tapi kenapa? Bukannya bersukacita, nanti datang 130. Datang sini persembahannya berapa kali? 2 kali. Nanti di belakang Bapak Gembala bilang, ayo berbuat baik kepada jemaat, saling menjadi berkat, beli lagi. Apanya yang baik? Bukannya untung malah buntung. Betul apa betul? Tapi sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, buanglah paradigma itu jauh-jauh. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 dikatakan di situ, memang ibadah kalau disertai dengan rasa cukup apa? Akan memberikan keuntungan yang besar. Siapkan terjemahan lamanya. Apanya keuntungan besar? Datang harus bangun pagi-pagi. Datang terlambat dimarahin lagi. Betul apa betul? Nah itu yang bilang betul tuh kan, keras kan? Enggak apa-apa. Tapi biar sore hari ini setelah dengar firman Tuhan, kita sadar. Terjemahan lama dikatakan apa di situ? 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Dikatakan di situ, adapun ibadat itu apa? Sungguhlah besar labanya. Kalau disertai dengan apa? Hati yang senang.
Tanya dong, senyum dong, lihat kanan kiri, senyum dong. Jangan serem-serem Bapak Ibu, senang. Amin. Ini dulu Bapak Ibu. Kenapa kok orang Israel itu sampai sekarang diberkati Tuhan? Kenapa Raja Daud itu diberkati Tuhan? Karena Raja Daud tahu, meskipun datang ibadah mengeluarin banyak duit, meskipun datang ibadah seringkali makan hati. Jangan tidur ya Bapak Yuli, ya kan? HP-nya dimatikan ya. Tapi kalau kita datang cari Tuhan dengan hati yang senang, akan memberikan apa? Laba yang besar. Jangan pikir duit dulu Bapak Ibu. Ya. Nah, mereka itu ngapain aja kok kalau ibadah itu? Di dalam ibadah ayat yang pertama pasal 118, pasal 118 ayat yang pertama dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ayat yang kedua, biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang ketiga, biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang keempat, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dikatakan ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan. Jadi ketika kita datang beribadah Bapak Ibu, kapanpun waktunya, hari Minggu, hari Kamis, hari Sabtu, yang kita lakukan. Seringkali kan kita kalau ibadah itu datangnya bersungut-sungut duluan. Aku capek kerja, gak tahu sudah dikerja dimarah-marahin bos. Capek ini, capek apa? Capek hati, capek pikiran, capek tenaga. Jangan dulu Bapak Ibu, jangan datang dengan bersungut-sungut. Semua itu ada prosesnya. Tapi Tuhan mau ajarkan apapun yang terjadi sore hari ini. Kalau datang ke dalam rumah Tuhan, datang dengan hati apa? Bersyukur. Kalau kita datang dengan hati yang bersyukur, dalam seminggu itu ya, dalam Senin sampai Sabtu. Kalau kita datang kita renungkan, Tuhan terima kasih. Selama seminggu ini Tuhan sudah sertai aku. Apapun yang terjadi. Sempat dikatakan ayat yang kelima, mungkin dalam seminggu, ketika dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan memberikan kelegaan. Kita bersyukur. Di dalam ibadah itu kita selalu merenungkan, Tuhan terima kasih. Seminggu ini ketika aku punya pergumulan. Seminggu ini ketika mungkin jalanku buntu. Pekerjaan yang di sini ditutup. Aku bingung mau ngapain. Tapi aku berseru sama Tuhan. Tuhan buka jalan. Jangan dilihat jumlahnya, tapi lihat keuntungannya. Tuhan yang buka jalannya, amin. Kalau semuanya dihitung dengan keuntungan secara materi, nggak akan puas Bapak Ibu, nggak akan cukup. Hari ini tercukupi. Saya tanya, Joshi hari ini tercukupi 20 juta. Nanti 6 bulan lagi, butuh lagi enggak? Butuh. Betul apa betul? Makanya Alkitab bilang apa? Hari ini, cukup hari ini. Besok, kesusahan lain. Makanya mereka waktu datang, Raja Daud waktu datang, yang dia lakukan apa? Bersyukur. Caranya gimana? Nyanyi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Makanya Raja Daud ini banyak nyanyian. Karena apa? Hatinya penuh syukur, apapun yang terjadi. Mungkin juga dalam seminggu ini, ayat yang ke 18 dikatakan ayat yang ke-18, Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Mungkin dalam seminggu ini ada hal yang gak enak dalam kehidupan kita. Ada teguran. Ada mungkin kita rugi sesuatu. Tapi Tuhan ajarkan apapun yang terjadi, ayat yang pertama dikatakan apa? Bersyukur. Hari Selasa yang lalu, saya mau kembali memakai laptop saya yang lama Bapak Ibu. Laptop itu saya ingat laptop pemberian daripada seseorang, harganya 24 juta. Laptop itu dulu pernah rusak, saya sampai datangkan barangnya dari Amerika, karena apa? Saya tahu itu barang berharga, itu barang pemberian orang, laptop pertama kalinya saya. Gitu kan ya. Tetapi waktu ketika saya pakai di kamar, selama berapa tahun, sudah 1 tahun lebih, 1,5 tahun, tidak pernah ada masalah. Tetapi begitu saya pindah ke kantor bawah laptopnya, begitu pakai pindah data, bau asap Bapak Ibu. Waduh, alamat tidak punya laptop ini Bapak Ibu. Sedangkan saya tiap hari Ibu Retno tahu, habis doa pagi pasti masuk kantor buka laptop dulu baru renang.
Bayangkan kalau saya nggak punya laptop, habis doa pagi masuk kantor apa yang dibuka Bapak Ibu? Hati bisa jengkel. Kenapa? Ini beli lagi. Beli pakai apa? Pakai duit. Kemudian saya cium lu bau angus. Saya baru beli baterainya itu Bapak Ibu. Karena saya mau pakai lagi. Saya bawa ke servisan. Mas tolong betulkan. Besoknya dia WA, dia foto. Aduh mas, ketokan ini kena virus corona ini. Kenapa? Teloan mas, gosong mas. Bahkan baterai yang saya pasang dalam keadaan mati Bapak Ibu bisa meleleh. Saya kaget loh Pak, itu kan gak ada listriknya. Kok baterainya bisa meleleh? Ini karena di dalamnya udah kena virus corona, komplikasi bilang gitu. Terus saya bilang Pak bisa tolong diselamatkan. Kelihatannya gak bisa. Waduh saya bingung Bapak Ibu, saya pakai laptop apa habis ini Bapak Ibu? Hati apa? Jengkel. Hati apa? Sedih. Dia bilang gini, mas kan beli lagi sekarang murah. Saya kan gak mungkin bilang, Pak kalau beli mesti berlutut dulu kan gitu. Saya bilang, Pak itu laptop orang pemberian Pak. Saya bisa beli laptop 5 juta, 6 juta, 10 juta bisa beli Pak. Tapi itu ada nilainya, ada harganya. Tolong selamatkan. Ya sudah, saya gak ngerti maksudnya apa Bapak Ibu. Hari Kamis ketika saya menaikkan puji-pujian, saya gak tahu mau bawa pujian tentang apa. Tetapi ketika saya naik ke tempat ini, Tuhan hanya bilang, bawa pujian tentang bersyukur, bawa pujian tentang ucapan syukur. Ya sudah, saya nurut ketika saya bawa pujian tentang ucapan syukur, tentang kasih Allah yang tidak terbukti, kasih Allahku yang sungguh telah terbukti. Aku berterima kasih kepada Tuhan, hati ini penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Itu dulu yang dicari Bapak Ibu. Hati penuh sukacita, hati senang, ibadah mendapatkan apa? Keuntungan yang besar. Amin. Mungkin saya berpikir, oh mungkin Tuhan tegur. Karena mungkin saya salah. Mungkin ada perkataan saya yang salah. Tapi saya percaya, ketika kita bisa menerima dengan ucapan syukur, justru di balik ucapan syukur itu, Tuhan akan nyatakan apa? Mujizat. Ingat 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan mau kasih 5.000 orang makan bagaimana Bapak Ibu? Betul apa betul? Tuhan angkat. Tuhan ucapkan syukur. Yang terjadi apa? 5 roti 2 ikan. Bisa kasih makan berapa orang? 5.000 lebih. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ada ucapan syukur. Jadi sore hari ini, kalau kita yang datang di hari Sabat, datanglah dengan penuh ucapan syukur. Datanglah dengan penuh ucapan terima kasih. Gimana? Nyanyilah dengan sungguh-sungguh. Layanilah dengan sungguh-sungguh. Iya kan? Seringkali saya menegur seseorang di gereja. Sampai saudaranya sendiri jengkel. Kenapa? Melayani itu aras-arasan. Tuhan udah kasih kita sehat. Betul ya Bapak Ibu ya. Tuhan udah kasih kita sehat. Masa berdiri sedikit, gerak badan sedikit, dijawab terang-terangan. Males aku. Lo bayangkan Bapak Ibu. Gimana katanya mau datang dengan hati penuh ucapan syukur? Gimana katanya mau datang dengan hati penuh sukacita? Tadi lihat si Anita waktu naik pegang mic di sini. Dari belakang Tuhan tunjukkan. Lihat perbedaannya. Ketika dia naik pegang mic di sini. Yang terjadi duluan apa Bapak Ibu? Nangis, cengeng. Kenapa bisa nangis? Karena dari dalam hati itu ada apa? Penyesalan. Betul apa betul? Iya kan? Atau mungkin dari dalam hati dia merasakan, aduh terima kasih. Meskipun aku terlambat, dikasih apa? Kepercayaan. Kalau gitu minggu depan, tidur lagi. Betul apa betul? Saya percaya orang-orang yang punya hati seperti itu, jangan marah ya yang tadi ditegur ya. Yang tadi ditegur, berubahlah. Layani Tuhan dengan penuh sukacita. Secapek apapun engkau, mungkin kau di kantor dimarahin gimana pun, mungkin kau di kantor ditekan gimana pun. Tapi kalau kita ada kesempatan, datanglah dengan penuh syukur, datanglah dengan penuh sukacita. Tadi 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Ya kan? 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Kalau dengan hati yang senang kau datang
Dengan hati yang senang engkau melayani, dengan hati yang tulus engkau melayani, itu akan memberikan laba yang besar. Mau laba yang besar Bapak Ibu? Ayo datang bersyukur. Saya percaya orang-orang yang melayani dengan hati yang tulus tidak akan pernah kecewa. Mazmur 37 ayat yang keempat, mulai ayat yang kedua. Bapak Ibu harus percaya. Mazmur 37 ayat yang kedua. Terjemahan baru. Ya. Mazmur ini agak sedikit. Mazmur 37 ayat yang ketiga. Dikatakan di situ apa? Percayalah kepada siapa? Tuhan, dan berlakulah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Terus lanjut. Dan kembali apa? Bergembiralah karena siapa? Karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Lanjut ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah Dia akan bertindak. Amin. Bapak Ibu, sore hari ini, kalau tadi firman udah sampaikan, datang hari yang dijadikan Tuhan dengan bersuka cita. Layani dengan bersuka cita. Biar keluar uang kolektor. Biar keluar uang transport. Gondolmu ya. Mungkin Bapak Ibu berkata, "Bok pikir sekarang golek duit gampang." Tapi yang Tuhan titipkan sama Bapak Ibu, itu anugerah. Mazmur 118 tadi dikatakan, coba Mazmur 118 ayat, saya bukan bermain ayat Bapak Ibu, tapi ini yang dialami oleh Raja Daud. Mazmur 118 ayat yang ke-10. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Nih, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tetapi apa? Tuhan telah menolong aku. Zaman sekarang saingan banyak. Zaman sekarang banyak orang pinter. Ya, persaingan ketat bahkan kasar. Tetapi Bapak Ibu, musuh kita mungkin mengelilingi kita. Saingan kita mungkin mengelilingi kita. Tetapi kalau ada Tuhan bersama kita, siapa lawan? Amin. Makanya tadi dikatakan Mazmur 37, ayo serahkan hidupmu. Kalau engkau disuruh layani jangan tolak. Saya ada berdoa untuk seseorang, saya ada meminta dia melayani beberapa saat, ditolak terus. Saya berdoa sore hari ini, kalau engkau mendapatkan kepercayaan melayani, serahkanlah hidupmu sama Tuhan. Apa yang nanti engkau ingini di hatimu, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dikatakan apa? Tuhan akan bertindak. Kalau engkau butuh jodoh, buat Tuhan kecil. Amin. Kalau engkau butuh pekerjaan, buat Tuhan kecil. Buat Joshi yang dulu sampai Bu Ivon sampai bilang, aduh kita mau harap sama siapa ya? Kita lihat, kita mau harap sama siapa? Kita mau gimana cari uang begini banyak? Mungkin kelihatannya terlambat, tetapi sekarang kamu masih kuliah enggak Jos? Kuliah ya? Masih PRS? Masih. Mau dibilang Tuhan terlambat di mana? Betul ya? Ini Kesia, bolak-balik, utangnya terlalu banyak di sekolah, gitu kan? Ini nanti nggak boleh PRS, ini nggak boleh PRS. Kita bukan lepas tangan Bapak Ibu, bukan kita. Bapak Gembala nggak pernah lepas tangan sebagai orang tua. Selalu ada berkat Kesia. Nyo, kamu ada berkat Kesia dulu. Bayarnya encerit. Sudah sidang belum? Sudah sidang. Nanti masalah urusan ijazah, kalau Joshi ditolong Tuhan, Kesia pun pasti ditolong Tuhan. Michael pun pasti ditolong Tuhan. Sabrina pun, Talia pun pasti ditolong Tuhan. Semua kita pasti ditolong, jangan harap manusia. Amin Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah terlambat. Ya. Jadi kalau kita udah tahu Bapak Ibu, bahwa di hari Sabat itu begitu besar faedahnya,
begitu besar keuntungannya. Ayo rubah sikap kita yang salah. Layani Tuhan sungguh-sungguh. Layani Tuhan benar-benar. Capek sedikit, enggak apa-apa. Ya kan? Kalau Tuhan izinkan, Tuhan tidak pernah berhutang. Setiap hari harus jadi Sabat, ya. Bukan hanya di gereja. Kalau gereja itu wajib Bapak Ibu. Kita bukan ngikuti Taurat, tapi Tuhan bilang datang ke rumah Tuhan. Tapi pun di rumah tiap hari harus ada Sabat, harus ada hubungan pribadi sama Tuhan, harus ada ucapan syukur, harus ada hati yang senang. Jangan hanya di gereja tok. Nanti Alkitab Bapak Ibu nggak bisa sobek-sobek kayak saya Bapak Ibu. Nggak pamer ini Bapak Ibu. Ya, ini karena saya yang pegangnya kasar aja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu Alkitabnya halus semua itu, lihat kayak Hendrik punya itu halus gitu kan. Ya kan, Hendrik lagi. Ini adik kesayangan saya Bapak Ibu. Harus tiap hari ada Sabat. Amin. Nah, maka yang terjadi Bapak Ibu ketika kita sungguh-sungguh ayat yang ke-25. Ya Tuhan, apa? Berilah keselamatan. Ya. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Kalau mau untung, kalau mau selamat, ya, bukan bikin selamatan Bapak Ibu. Tapi datang di hari yang dijadikan Tuhan dengan penuh apa? Sukacita. Datang dengan penuh apa? Kesungguhan. Datang dengan penuh penyerahan diri. Lihat tadi lagunya. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Siapa itu? Bangsa Israel di tengah apa? Laut Teberau. Berjalan di dalam api, mati, tapi untung tidak mati. Siapa itu? Sadrak, Mesak, Abednego. Kita pun juga pasti akan berjalan dalam kemujuran. Raja Daud bilang apa? Ya Tuhan, kasihlah aku keselamatan. Raja Daud itu saya percaya dia orang yang paling dijaga di bangsa Israel. Betul apa betul? Namanya raja. Kalau mungkin sekarang ada virus corona di Israel, mungkin sekarang dia itu makanannya dijaga Bapak Ibu. Jahe pagi, jahe merah, serai merah, jahe merah, serai merah gitu kan ya. Mungkin dia pun makanannya semua pokoknya yang dijaga. Tidak bisa orang sembarang dekat dia. Tetapi meskipun begitu Bapak Ibu, dia bilang apa? Tuhan tolong kasih aku selamat. Jadi dia meskipun seorang raja, dia tahu betul-betul bahwa keselamatan itu datangnya dari mana? Tuhan. Sore hari ini Bapak Ibu, dalam musim-musim begini, biar kita sudah divaksin, orang yang divaksin pun kalau nggak salah dengar, ya kan, habis divaksin, kejet-kejet, habis kejet-kejet, kejut-kejut, habis itu apa? Game. Kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah dengar, ya. Ada yang habis divaksin pun masih bisa kena virus. Betul apa betul? Apalagi yang belum divaksin. Jangan berarti setelah divaksin enak-enak lepas masker Bapak Ibu. Gitu kan ya. Saya sudah divaksin Bapak Ibu, menang saya 1-0. Ya kan? Saya pun divaksin itu untung-untungan Bapak Ibu. Jadi saya juga nanti akan kesaksian. Jadi sekarang ini kita harus datang betul-betul sama Tuhan. Kita nggak bicara mujur dulu. Tapi ketika kita datang kita ngomong sama Tuhan, Tuhan kasih keselamatan. Maksudnya apa? Ayat yang ke-7, Tuhan di pihakku, pasal 118, Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik apa? Berlindung pada siapa? Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Raja Daud dia punya Trisila itu, Triwira itu orang-orang hebat. Siapa yang bisa ganggu Daud? Tapi Daud tahu, sehebat-hebatnya dia, sekuat-kuatnya orang di sekelilingnya, dia tetap butuh Tuhan untuk selamat. Sore hari ini jangan jauh dari Tuhan, jangan jauh dari ibadah. Kalau ke rumah Tuhan jangan menggerutu, kalau ke rumah Tuhan jangan terlambat. Jangan dengar gini, Bapak Gembala info, nanti ibadah jam 7. 7:30 pintu ditutup. Bukannya kita bilang, aduh kok ditutup. Malah bilang gini, yes gak teko pisan. Doa malam jam 7, 7:30 ditutup. Bukan bilang, lu sabar. Atau bilang, aku akan datang cepet-cepet. Malah bilang apa? Yes. Pas.
rumahku adoh. Kok telat? Justru kita harus usaha Bapak Ibu. Saya yang dekat aja bisa terlambat kok tadi pagi. Tadi pagi saya yang ketiduran Bapak Ibu, saya pikir hari ini hari Sabtu. Coba kalau Bapak Gembala nggak telepon, melayap saya sudah. Gantian Sianita ketiduran sore hari ini. Tumben gitu kan ya, itu Tuhan izinkan. Jadi yang tadi yang melayani Tuhan, ketika diizinkan seperti itu saya lihat, wah langsung tertunduk lesu. Aduh ya apa ini, aku gak ada temennya buat singer. Buktinya Tuhan pakai. Amin. Berarti mulai minggu depan bisa song leader sendiri-sendiri, gak usah didobel-dobel lagi. Gak usah bersama-sama lagi, Tuhan pakainya sendiri-sendiri. Ya. Mari gitu tiba-tiba minggu depan gantian Tiffany yang ketiduran. Itu namanya pembalasan. Daud butuh selamat Bapak Ibu. Iya kan? Nah sore hari ini, makanya dibilang tadi, jangan berharap sama tangan manusia. Jangan berharap sama bangsawan, tapi berharaplah sama Tuhan. Mungkin tadi ada yang dengar kesaksian Bapak Gembala. Kok bukan aku ya? Ya. Tapi saya berharap dan saya percaya itu bukan mentalnya Jemaat Surya Kebenaran. Mentalnya Surya Kebenaran itu justru malah bilang, nanti aku yang jadi berkat. Kok gak ada amin Bapak Ibu? Kalau kita yang jadi berkat kan kita yang diberkati. Kita yang gini, betul tak? Masa kita yang gini? Mungkin tadi yang dengar gini, wah Bapak Gembala lagi pilih kasih. Loh Bapak Ibu, semuanya itu Tuhan sudah atur. Bapak Gembala mana ingat lagi sih, itu kan kejadian sudah 25 Februari. Sekarang ini sudah tanggal 7 Maret, sudah hampir 10 hari. Masa Bapak Gembala ngingeti Josi? Ada urusan apa? Saya tahu pergumulan kita pribadi di rumah tangga pun juga besar. Ini satu, kenapa dia nggak bilang gini Bapak Gembala? Anak saya juga belum bayar uang sekolah, 15 juta. Kenapa kok yang diingat Josi? Dia bisa berontak Bapak Ibu, nggak usah Bapak Ibu yang berontak duluan. Dia yang berontak duluan bisa. Pak aku ini udah dilihat teman-teman loh, pergi sekolah naik mobil, masa uang sekolah gak dibayar-bayar duit 15 juta tok. Ya kan? Padahal dia dengar loh, dengarnya tadi waktu telepon di sebelahan. Harusnya kan dia bisa korek. Pak, sarang heyo, ya kan? Korea. Pak Daniel tahu makanya ketawa kalau gini. Harusnya kan dia bisa bilang gini. Enggak. Karena apa? Dia lagi jengkel, dia enggak bersyukur. Kemarin saya belikan dia kopi. Ya kan? Saya ingat. Ya kan? Kasih karunia saya belikan kopi. Sampai kopinya, terus kemudian karena saya haus tadi malam, saya buka kopinya di depan dia. Lu kok kopiku diambil lagi dikit, tak tambah es batu. Tadi siang haus lagi Bapak Ibu. Takut ngantuk. Saya ambil lagi. Tak tambah es batu loh, tapi kok kopinya dia sisa segini Bapak Ibu. Tak taruhlah di kulkas, kepingin tahu bersyukur apa enggak. Tiba-tiba ada WA masuk, aku bokeh ampas tok yo. Berarti tidak bersyukur. Makanya tadi bapaknya enggak ingat dia, karena apa? Tidak bersyukur. Harusnya dia bilang, kok terima kasih kopinya segini ya. Kopinya dari segini Bapak Ibu. 2 kali tak minum sisa begini. Aku bokeh ampas tok. Saya datang ke sana untuk menghibur hatinya. Nanti tak belikan lagi. Dia bilang gini, apa itu kopi kayak gitu itu? Makanya dia lupa. Tapi lihat Josi yang selalu datang, ucap syukur, apapun ketawa. Biar nggak dibayar pun sekarang juga ketawa. Kadang Bu Gembala juga lupa bayar sama dia. Nggak pernah dia nagih-nagih lagi. Dia juga selalu ada kreatif. Tuhan ingat yang lain di tempat ini. Jangan bilang gini, wah Bapak Gembala nggak ingat saya. Seperti Raja Daud. Kalau Josi ditolong, pasti Tuhan pun juga akan tolong aku. Yang tolong bukan manusia, tapi merupakan kebanggaan ketika yang tolong itu siapa? Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kok aminnya lemes? Katakan amin. Percaya setelah ini yang lain-lain. Sabrina, Talia, Ime, Kesia, siapa lagi? Ina, semuanya. Semua bisa lulus kuliah tanpa ada tunggakan. Haleluya, layani Tuhan baik-baik. Ya, itu siapa? Yang mau kuliah pun. Saya hanya bilang gini sama Lindung, Lindung kamu belajar nurut. Itu kamu itu orang ganteng loh. Cuma tolong, rambutmu itu kalau dilihat tuh nyesek. Panas lihatnya.
coba kau tolong potong lah Ndung. Dia bilang apa? Ini karena adik sendiri, saya bukan mempermalukan. Kan saya juga gak bilang, Lindung ikuti bapakmu, kan enggak gitu kan. Ya kan, saya kan gak bilang begitu Bapak Ibu. Saya bilang, Lindung suaramu bagus. Kok Alfred bilang apa? Lindung sekarang baik loh. Saya gak nambah gak ngurang, tak bumbui toh. Lindung ini sekarang bagus tuh, orangnya nurut, dia bilang gitu. Cuma satu, dia mau pasang rambut. Dia cuma bilang gini sama aku, kok cuma sekali tok. Saya berdoa, Lindung kamu ingat anaknya Daud itu namanya siapa? Absalom. Dia matinya kenapa? Rambutnya kecantol. Saya gak bilang kamu mati rambut kecantol. Tapi kalau bisa, kau potonglah pendek. Siapa tahu gitu kan ya. Wah, anak siapa nih, ganteng banget. Ayo masuk kuliahku. Jurusan apa? Model gitu kan. Cobalah kau dengar, tapi saya percaya, setialah, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Nurut. Oke. Nah, saya mau cerita sebuah kesaksian Bapak Ibu, bahwa ketika kita itu berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan sungguh-sungguh, itu ada keselamatan yang Tuhan berikan. Dari mana? Roh Kudus ingatkan. Roh Kudus beritahu, makanya tiap hari pagi bangun cari Tuhan, jangan cari HP. Suatu saat ketika saya sedang ketemuan sama seseorang, saya minum kopi di sebuah tempat. Nah, ketika saya minum kopi, begitu saya parkir persis di depannya tempat minum kopi itu. Kemudian hujan keras, tiba-tiba. Hujan keras. Hujan keras, pohon tuh goyang. Pohon besar Bapak Ibu, bukan pohon kecil. Dalam hati itu Roh Kudus bilang gini, ini bentar lagi jatuh. Waduh, saya lihat di bawahnya mobil Bapak Ibu. Nek sampai ono apa-apa, lek urusan mobil ini kan tahu sendiri nih, RI1 ini Bapak Ibu. Ya kan, SK1 ini. Bahaya ini urusannya ini. Terus saya ngomong sama teman saya pulang guys. Perasaanku gak enak, iki bentar lagi jatuh iki pohon ini. Saya keluar Bapak Ibu. Hujan deras-deras saya hujan. Hujan deras-deras saya keluar Bapak Ibu. Begitu saya keluar, apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu mau masuk ke mobil, tiba-tiba pohon itu jatuh. Wis, dak. Nah, selamat tuh Bapak Ibu. Tuhan tuh baik. Mau dia jatuh dimanapun, tapi Tuhan udah kasih tahu duluan. Pohon itu jatuh persis. Jadi ini mobilnya saya, ini mobilnya orang di sebelah. Mobil itu persis jatuh di mobilnya orang sebelah. Coba kalau anginnya kencang sedikit, jatuh ke mobil SK1 Bapak Ibu. Pulang, nah itu nasib itu kalau sudah gitu Bapak Ibu. Dan saya lihat mobilnya orang itu pesok Bapak Ibu. Karena apa? Pohonnya itu jatuhnya ranting yang besar. Yang saya mau bicara, bukan saya takut cerita gini, tapi yang saya mau bicarakan, ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, kadang saya juga ya masih ada betiknya Bapak Ibu, bukan gak betik, masih betik. Yang betik aja Tuhan tolong, apalagi yang sungguh-sungguh. Pasti Tuhan tolong, makanya ojo betik Bapak Ibu. Amin. Tiap hari jalan bersama Tuhan, pasti ada keselamatan. Amin. Kemudian lanjut, dikatakan ya Tuhan berilah kiranya kemujuran. Maksudnya kemujuran itu apa? Bukan untung secara duit Bapak Ibu. Raja Daud kurang mujur apa sih? Kurang berkat apa sih dia? Tapi yang dimaksud mujur di sini itu adalah apa? Hidup di dalam kemakmuran, hidup di dalam kesejahteraan. Jadi kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh pasti mujur. Ikut Tuhan sungguh-sungguh pasti untung. Bukan untung duitnya Bapak Ibu. Bukan untung duitnya. Tapi untung apa? Hidup kita ini dijaga. Hidup kita ini dipelihara. Saya mau tanya tadi kan. Zaman sekarang ini semua orang pada cari kerja. Betul ya? Semua orang pada cari kerja. Gelarnya S2, S3. Banyak S2, S3 pengangguran di luar Bapak Ibu. S1 pun banyak pengangguran. Tapi kalau sore hari ini kita belum S1, kita tidak ada pengalaman apa-apa, kita bisa dapat kerja, itu namanya mujur. Jadi mujur itu maksudnya sebenarnya kita enggak, orang bilang itu kasih karunia. Tuhan yang bermurah hati, Tuhan yang tahu kebutuhan kita, dia kasih dengan
Cuma karena itu kita tahu, kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang saat ini kita terima, mau sekarang gajimu lagi naik, mau sekarang gajimu lagi turun, mau mungkin pekerjaanmu berat, mungkin pekerjaanmu istilahnya makan hati, tapi kalau sampai hari ini kita masih bisa hidup, tercukupkan, bahkan bisa melewati hari demi hari, itu pun juga termasuk mujur. Jadi kalau kita udah tahu hidup kita itu mujur daripada Tuhan, kalau diajak melayani, pakailah hidupmu. Kalau Tuhan bilang ikut ambil bagian, kalau engkau bilang ikut turun tangan, jangan pelit-pelit. Karena kita tahu semuanya ini datang dari mana? Tuhan. Adalah Bapak Ibu ya. Jadi jangan kalau sudah kita istilahnya ditolong Tuhan, jangan bilang itu karena kepintaranku, itu karena kehebatanku, jangan. Justru ketika kita tahu ini pekerjaan dari Tuhan, kita tambah giat ikut Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Saya tanya ada satu anak, kenapa kamu tidak pernah datang doa pagi? Ketiduranku. Untung Tuhan gak bilang ketiduran selama-lamanya gitu kan ya. Jahat banget kok. Ya toh? Enggak. Saya bilang gini bukan saya tembak langsung, enggak. Saya nabrak Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, untung nanti daripada Tuhan berlipat-lipat Bapak Ibu. Jangan sekali lagi, jangan hitungannya uang Bapak Ibu. Jangan hitungannya uang. Meskipun kita butuh duit Bapak Ibu. Kalau orang bilang butuh duit, pasti butuh, enggak butuh. Mau dibilang hari ini cukup, enggak cukup juga Bapak Ibu. Saya tanya sekarang Joshi 20 juta cukup, enggak cukup. Masih kurang 5 juta, kan 25 juta waktu itu kan bilangnya. Tapi ketika kurang 5 juta, apakah kita bilang gini, kok nanggung banget ya kurang 5 juta. Tuhan bilang tak saut sandal kok. Justru kita bersyukur, Tuhan kalau 20 juta Tuhan kasih, 5 juta terlalu kecil. Betul. Jadi kalau kita sore hari ini sudah dikasih Tuhan pekerjaan, gajinya berapapun jangan jadi tolak ukur. Kerjakan dulu yang ada. Kalau engkau kerja dengan baik-baik seperti untuk Tuhan. Ya kan? Kolose 3 ayat 24. Coba saya lupa ayatnya. Kolose 3 ayat 24. Dikatakan di situ apa? Ayo Kolose 3 ayat 24. Ayo kita buka sama-sama. Itu tombol 4-nya rusak di sana itu. Kolose 3 ayat yang ke-24. Mana ini Kolose saya? David tolong, oke. Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun yang kamu juga perbuatlah apa? Dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari apa? Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus. Adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi sore hari ini Bapak Ibu, seberapapun yang kita terima, itu kita harus tahu, itu mujur. Kaya miskin dibuat Tuhan. Kalau sore hari ini kita bisa sehat. Nah ini lagi Bapak Ibu. Kalau sore hari ini kita bisa sehat, itu semua karena apa? Tuhan. Karena apa juga? Mujur. Kita kan gak sadar, kita misalnya kemana, naik Grab kayak, ke pasar kayak, ya kan tiba-tiba kita gak tahu ada orang itu bekas corona. Betul lah? Gak tahu, tiba-tiba kita pegang, terus kita corona, kita dengar kan yang kesaksian Bapak Gembala, sampai nggak bisa tidur, hari ini mau disuntik obat 300 juta lah, 200 juta lah. Itu karena apa? Mujur Bapak Ibu. Amin. Saya juga mengalami kemujuran Tuhan. Ini karena untung. Jadi untung itu bukan duit. Bapak Ibu punya duit sekarang, ayo habis terima uang 150 juta, kena corona, disuruh suntik sama dokter 250. Cukup? Enggak cukup. Saya hari Jumat nganter Ibu Gembala untuk vaksin. Harusnya Bapak Gembala yang vaksin. Tapi karena Bapak Gembala sudah,
gantilah nama Ibu Gembala. Ibu Gembala vaksin kan? Saya sebagai anak yang baik, saya nganter. Waktu nganter saya nunggu kelamaan, saya makan bakso di luar. Loh, saya kalau nggak mujur, itu daerah rumah sakit loh Bapak Ibu, William Booth. Itu yang makan di bakso itu kan suster-suster, dokter-dokter, betul toh? Kalau misalnya dia habis suntik orang sakit, dia makan di situ, dia pegang corona, saya makan bakso, bakso enak ere, ono gaji ere, tiba-tiba di situ ada bumbu corona dikit gitu Bapak Ibu. Mati gak? Mati. Nah itu mujur lagi Bapak Ibu. Ya sudah, Bapak Gembala bilang, kamu pergi dulu ke toko ambil barang baru kembali ke sini. Oke, betul Bapak Ibu, lama. Saya masih ngambil barang di Jemur Sari, saya kembali ke situ. Waktu saya mau nyampe, Bapak Gembala sudah telepon, kamu di mana Nyo? Ini mama sudah selesai, agak kejet-kejet habis divaksin. Karena belum lansia gitu kan ya. Nah habis itu waktu mau sampai tiba-tiba ada SMS. Mas Andrew dapat jatah 1. Loh Mas yang diabsen itu yang dapat itu kan gembala, aku duduk gembala Mas. Yang kedua kan juga gembala, aku bukan gembala. Dan juga yang diprioritaskan lansia. Mas dapat 1 pokoknya, wis pikir sana. Loh bayang no, saya nggak minta, ya saya memang minta sih, bilang Mas lihat aku kasih ono 1. Tapi kan susah banget Bapak Ibu. Dia bilang, Mas masuk itu detik terakhir sebelum tutup. Karena sisa dua nomor antrian lagi. Saya yang nomor 2 terakhir. Saya masuk, Pak nomor ini sudah dipakai orang. Saya bilang, Mas harus dipakai orang ini. Coba ganti nama lain. Mas ini bisa divaksin, berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya enggak merasa mendahului, enggak, tapi itu karena apa? Untung. Mau mujur Bapak Ibu, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Nah sekarang dalam hal bekerja. Bekerja pun kita juga butuh untung, betul apa betul Bapak Ibu? Cuma zaman sekarang ini persaingan ketat, betul kan? Banyak orang pintar. Tapi tahu enggak Bapak Ibu, ini yang namanya mujur, ini yang namanya hoki. Saya sejak pandemi tahun lalu bulan Maret tidak tahu ceritanya bagaimana, ya, tidak tahu ceritanya bagaimana. Tiba-tiba ada beberapa orang yang datang ke saya pesen barang, ya kan? Mulai dari oli sepeda motor, spare part sepeda motor, bahkan bawang putih, tepung sajiku pun juga dipesan sama saya, ya kan? Sampai Vermipan pun juga dipesan sama saya. Tapi yang saya mau cerita Bapak Ibu, ada satu customer, dia buka toko itu udah lama banget. Tentunya dia tahu Bapak Ibu, namanya toko barang yang murah di mana. Betul ya Bapak Ibu ya? Zaman sekarang orang kalau bisa beli barang, ya toh, semurah-murahnya dengan barang yang bagus. Tapi heran, sejak pandemi tahun lalu sampai hari ini, ibu ini dia selalu pesen barang dengan saya. Mulai dari bawang putih, Vermipan, merica, sampai saya tahu bumbu dapur. Ayo siapa mau lawan saya, ya kan? Dan setiap kali dia pesen, selalu dia tambahin 10%. Berapapun harganya, misalnya dia belanja habis 1 juta, dia tambahin 10%. Dia belanja habis 4 juta, dia tambahin berapa? 10%. Saya tahu, itu bukan karena kehebatan saya, tapi karena apa? Kemujuran. Siapa yang mau? Di saat satu sisi dia bisa cari harga yang murah, di satu sisi dia bisa cari di toko tinggal kirim. Kenapa harus melalui saya? Apalagi saya laki. Dipeseni bawang putih, bawang merah, kentang. Itu karena apa Bapak Ibu? Mujur. Tetapi saya pun juga punya tanggung jawab. Saya selalu melayani dengan baik. Saya selalu memberikan kadang seringkali cerita-cerita. Selalu berbuat yang baik. Dia pun juga senang. Sore hari ini, kalau Tuhan sudah titipkan kita kemujuran, bersyukur, berterima kasih. Buatlah yang baik sama Tuhan sekarang. Saya percaya kemujuran itu Tuhan akan tambah lagi. Tambah lagi, tambah lagi. Amin Bapak Ibu. Jangan tinggalkan Tuhan sore hari ini. Banyak orang karena kepingin cari kemujuran yang lain, kepingin cari keuntungan dari yang lain, karena rasanya ikut Tuhan itu harapannya tipis, harapannya kecil, ibadah ditinggalkan, Tuhan ditinggalkan. Sore hari ini Tuhan bilang, jangan tinggalkan aku. Bukan karena apa, kita cari Tuhan karena keuntungan, tapi karena kita tahu, sore hari ini semuanya dari Tuhan.
Amin. Kesaksian lagi. Harus ada kesaksian Bapak Ibu. Contohnya begini loh, keuntungan itu Tuhan kasih itu Tuhan sodorkan. Seperti kasih karunia, tinggal kita bisa kerjakan apa tidak. Ya. Hari Senin yang lalu, ini contohnya seperti Tuhan. Tuhan tuh kasih cuma-cuma. Tuhan tuh kasih seperti kasih karunia. Senin yang lalu Bapak Gembala ada memanggil tukang pagar. Tukang pagar itu dia suruh betulkan pagar karena kan kasihan. Kadang kalau Ibu Retno itu kalau nyurung pagar tuh sampai kurus gitu Bapak Ibu. Pak Yuli itu juga sampai kadang jalannya pincang-pincang karena nyorong pagar terlalu keras mungkin kan begitu. Bapak Gembala maka panggillah tukang. Beberapa tukang sudah dipanggil. Mereka namanya tukang itu kan namanya mereka yang berhak toh. Mereka buka harga ada yang 1 juta, ada yang 1.500.000. Bapak Gembala panggil tukang ini. Datanglah tukang pagi-pagi. Bapak Ibu bayangkan, harusnya tukang, dia kan merasa dibutuhkan. Tapi tukang ini beda Bapak Ibu. Ketika datang, dia bilang gini sebelumnya. Bapak Gembala kan pergi renang sama saudara Alfred. Bapak Gembala bilang, ini ya urusan sama anak saya ya. Dia bilang gitu. Saya berpikir, wah pagi-pagi ini. Bayangkan, pertama kali dia muncul, dia bilang gini, sorry ya saya ganggu ya, dia bilang gitu. Bayangkan, dia tukang, dia yang dibutuhkan. Dia bilang gini, sorry ya saya ganggu ya. Maaf ya bro, dia bilang gitu. Udah tua panggil bro. Saya pikir, loh saya yang butuh kamu. Tapi kok kamu yang datang menawarkan diri seperti itu. Butuh dongkrak. Iya kan? Butuh dongkrak. Dia bilang, bro bisa tolong siapkan dongkrak. Dia bilang gitu. Oke saya bilang siapkan. Saya bilang, Pak dongkraknya enggak. Dia harusnya bisa marah. Tapi dia bilang gini, sudah enggak apa-apa. Nanti saya yang atur. Betulan Bapak Ibu, 1 hari 2 pagar dia kerjakan sendiri. Tukang itu biasanya kita kasih makan, ini dia enggak. Dia ambil bawa makanan sendiri, duduk ngeleyeh di paving, dia makan. Saya pikir orang ini, bahkan dia bilang gini, mohon maaf ya bagi minumnya ya, mohon maaf ya bagi minum loh. Kan kalau orang lain kan gini, mana minumnya, tolong minumnya dong, ini enggak, bagi minumnya ya, mohon maaf bro. Dia kerjakan sendirian sampai selesai bagus. Ini namanya kasih karunia Bapak Ibu. Kadang saya yang malu sendiri. Ya kan? Dia yang harusnya untuk menjadi berkat di sini, kok malah dia yang seperti itu. Bagian terakhir, bagian apa Bapak Ibu? Duit. Bapak Gembala tanya gini. Sudah selesai semua? Bagus. Ah, kan pasti kan Bapak Gembala tanya, semuanya berapa? Dia jawab apa Bapak Ibu? Dia jawab apa? Dia jawab berapa? Hah? Berapa Pak? Hah? Dia jawab gini, sudah Pak gak usah bayar, berikan kemuliaan buat Tuhan. Dia yang kerja dari pagi, dia bawa mesin las, dia makan di situ, minta minum di situ, dia cuma ngomong apa? Ora usah bayar. Itu namanya kasih karunia. Seringkali kita juga dari Tuhan seperti itu, tapi malah Tuhan kita marah-marahin. Apa pelayanan? Apa ini? Betul ya? Kadang saya belajar dari situ. Tapi namanya kita anak Tuhan, enggak boleh toh Bapak Ibu. Betul toh? Mosok semua serba gratis. Bapak Gembala bilang, sudah ini berkat buat kamu, cukup besar. Orang senang. Itu namanya apa? Kasih karunia. Itu namanya apa? Mujur. Bapak Ibu mau mujur? Sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Enggak berhenti sampai di situ. Terakhir ini tentang mujur. Bapak Gembala ini selalu punya visi, selalu punya keinginan, iya kan? Nah saat ini Bapak Gembala ini lagi kepingin banget supaya pagar itu dikasih mesin. Supaya Ibu Retno kalau mau buka pintu, gak usah nyurung, tinggal pencet tok. Tit, pintunya buka. Serrrr. Wah. Nanti kalau Bu Evi datang tinggal sebut, buka pintu. Langsung dia ngerti, Evi, Loh canggih Bapak Ibu. Tapi masalahnya Bapak Ibu, seperti itu duitnya, aduh. Nah, saya sering kali dengan Bapak Gembala, kalau misalnya Bapak Gembala udah datang gini, Nyonya, coba lihat komputer barang itu. Saya tahu Bapak Gembala itu kalau sudah diniati Bapak Ibu, pasti jadi. Apapun caranya. Dan saya tahu, ini duitnya enggak sedikit Bapak Ibu.
Jadi kalau Bapak Gembala kadang sudah datang ke sebelah, nyo buka komputer, saya sengaja cari kesibukan lain. Karena apa? Saya nggak mau bukain, karena pasti nanti terbayang-bayang dalam pikiran. Jadi Bapak Ibu, Bapak Gembala itu punya visi, nah saya itu seringkali yang teknisnya itu gimana gitu loh. Tapi saya tahu ini dalam keadaan seperti ini duit dari mana gitu loh. Cobalah tanya yang Cina. Yang Cina pasang 15 juta, satu pintu. Uang Bapak Ibu. Betul tak? Saya iseng sekalian saya tahu ini kan besar. Pas ini dalam keadaan gini ya belum tentu, belum sekarang lah saya bilang. Tak panasi pisan sama saya. Pak Itali Pak. Ini anak kurang ajar kayak gini Bapak Ibu. Pak Itali. Dicek Itali Bapak Ibu. Satu pintu. 27,5 juta Bapak Ibu. Lu Bapak Gembala langsung, wih mahal ya. Nah Bapak Gembala bilang, coba kau cari-cari, dia bilang gitu. Coba kau cari-cari, saya pikir udah gak mungkin lah, mau cari Itali di mana gitu kan ya. Harga 1 juta, 2 juta gitu mau cari, betul apa Bapak ya? Oh jualnya aja 27,5 juta, itu belum ongkos pasang. Bapak Gembala bilang, cari. Nah ini namanya belajar nurut. Cari Bapak Ibu, cari. Namanya kalau sudah visi, kalau itu dari Tuhan pasti jadi. Begitu cari, dapat Bapak Ibu. Itali Bapak Ibu. Harganya enggak sampai 10% dari 27 juta. Loh, mau cari di mana Bapak Ibu? Barang bagus, enggak dipakai, harganya enggak sampai 10% Bapak Ibu. Itu namanya pakai yang Cina 15 juta. Mungkin 10 tahun rusak. Ada orang pakai Itali 30 tahun enggak rusak-rusak. Enggak sampai 10%. Nah itu Tuhan kasih hikmat. Hubungi orangnya. Pak ini gini. Aduh Tuhan gimana? Kita enggak kenal orang ini. Namanya kalau sudah mujur Tuhan pasti buka jalan. Tuhan kenalkan orang ini. Tuhan kenalkan orang ini. Hari ini sudah dikerjakan semuanya dengan baik. Ya kan? Hari ini sudah dibuat semuanya dengan baik. Sekarang malah kayak baru. Tadi malah yang jual bilang gini, nyesel aku mas jual mas. Kenapa? Iki lo dulu entah, koyok baru. Ini barang seperti ini dijual bisa 10 kali lipat harganya. Kalau kita mau pikir untung bisa kayak gitu Bapak Ibu. Tapi itu semua karena apa? Mujur. Dan besok sudah dikirimkan ke Surabaya. Jadi Bu Retno udah gak usah pakai, tinggal ngomong aja, open the door. Kok uangnya dari mana? Itu caranya Tuhan. Tidak mengeluarkan sepeser pun uang. Sekarang Tuhan pakai kasih hikmat, kasih fasilitas. Semurah-murahnya. Tidak mengeluarkan uang rupiah pun sekarang. Tapi Tuhan buka jalan. Karena apa? Ada kemujuran. Jadi dalam keadaan gereja pun yang dibilang kadang bayar listrik susah. Tapi Tuhan masih bisa kasih bonus seperti itu. Dengan gak bayar Bapak Ibu. Ya tetap akan bayar. Tapi sekarang gak keluar duit. Bahkan lebih hemat jauh dari yang Cina. Hampir 20%, hampir 10%. Barang yang bagus. Karena apa? Mujur. Sore hari ini. Kalau mau engkau mujur, ayat yang ke-26, bagian yang terakhir. Saya akan selesai setelah ini Bapak Ibu. Mazmur yang ke-20, 118 ayat yang ke-26. Dikatakan di situ. Diberkatilah dia yang apa? Yang datang dalam nama siapa? Nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Sore hari ini kalau engkau mau mujur, yang datang dalam nama Tuhan. Antikris, zaman sekarang datang pakai nama-nama yang lain. Di dalam Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-3. Nanti di akhir zaman akan ada banyak orang datang dengan nama-nama siapa. Itu antikris. Tetapi orang yang datang dalam nama Tuhan, maka jangan tinggalkan Tuhan. Orang yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah dia. Dan apa? Kami memberkati kamu. Kami itu bukan Daud, kami itu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Memberkati kamu dari mana? Dari dalam rumah. Jadi Bapak Ibu datang ke gereja, gak akan sia-sia. Kalau engkau datang dengan sukacita, sungguh-sungguh kemujuran akan datang bersamamu. Mazmur 23 ayat yang 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutimu seumur hidupmu kapan?
ini ayat hafalan saya tapi saya gagal hari ini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, kapan? Seumur hidupku. Dan aku akan apa? Diam dalam rumah Tuhan, kapan? Jangan tinggalkan Tuhan Bapak Ibu, menyesal. Sore hari ini mungkin kau tinggalkan Tuhan, sejenak engkau dapat untung. Tapi untungmu tidak kekal. Tapi ketika engkau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, untungmu itu sepanjang masa. Amin. Nah, anak-anak muda, kalau mungkin kau berkata, aku mau untung gimana zaman sekarang? Aku apakah bisa? Kita belajar. Yang terakhir, saya ingat 1 Tawarik 29 ayat yang ke-23, tampilkan. Anak-anak muda jangan kau khawatir. Jodoh pun itu juga bisa Tuhan kasih untung. Jodoh itu untung-untungan juga loh Bapak Ibu. Pilih kucing dalam karung katanya gitu kan ya. Jangan dilihat pertamanya, iya Su, baik Su, iya Tante. Kayak saya puji-puji Pak Budi, wah Su Budi ki pakai dasi tambah ganteng. Tadi pagi belum tak puji lagi, pakai jas. Wah, iki bahaya kalau sudah pakai jas. Nanti bisa, Pak Andre ini bahaya. Ternyata di belakang kucing dalam selimut gitu kan ya. Makanya kan begitu. Jadi dikatakan apa? Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan siapa? Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Apa? Ia mendapatkan kemujuran sehingga apa? Setiap orang Israel mendengar perkataannya. Ayat yang ke-24. Lalu semua pemimpin pahlawan juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. Anak-anak muda, kalau engkau sungguh-sungguh sama Tuhan, hidupmu akan beruntung. Jodoh pun Tuhan akan kasih untung sama kamu. Salomo ini, pemerintahan Raja Daud itu besar Bapak Ibu. Pemerintahnya itu besar, orang-orangnya banyak, orang-orang pinternya banyak. Ketika Raja Daud mati, Raja Salomo diangkat jadi anak, harusnya banyak pertentangan. Kita nggak usah terlalu lihat jauh-jauh. Sekarang ini di Indonesia, ya ada satu partai kan, ada satu partai ketika bapaknya sudah berhenti jadi yang terhebat, anaknya diangkat. Wakilnya anaknya yang satunya. Badan legislatifnya anaknya yang satunya. Sekarang apa yang terjadi? Dikoncang habis luar biasa. Iya kan? Saya nggak ngurus itu mau hukum kayak apa nggak urus. Tapi intinya apa? Tidak segampang itu dapatkan kepercayaan. Tapi lihat Salomo, ketika Raja Daud mati, nggak ada yang goyang sedikit pun. Nggak ada yang nentang sedikit pun. Bahkan kakak adik pun tidak ada yang nentang. Karena apa? Dia, ayat yang ke-23, karena ia mengalami kemujuran. Ayat yang ke-23 tadi coba dikatakan, diperjelas. Ia mendapat apa? Kemujuran. Mau mujur? Mau untung? Ayo bersuka cita ketika dikatakan datang ke rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.